Kita Ya, bisa ya, ya. berdebat, kita bisa berseberangan, kita berkubu untuk Betul. sesuatu yang sebenarnya dalam politik itu keniscayaan. Dan itu boleh dipertontonkan, boleh Ya. dikampanyekan, dan boleh artinya kita berdebat keras. Dan dalam tanda kutip, kita boleh gontok-gontokan dalam banyak macam-macam ekspresi, kecuali kekerasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perspektif baru. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Perspektif Wimar TV kembali hadir di hadapan Anda. Kali ini kita akan membahas juga tentang politik, yaitu menghindari polarisasi di pemilu 2024. Dan bersama saya, pakar psikologi forensik Profesor Hamdi Muluk. Apa kabar Prof? Sehat Prof? Sehat Mas Ferdi, apa kabar Sehat semua? Prof, Alhamdulillah Prof. Prof, akhir-akhir ini Ya, Prof, di media sosial, di media mainstream, bahkan di media percakapan WhatsApp sudah mulai tuh Prof, memanas politik menjelang 2024. Dan yang ditakutkan banyak pihak adalah kembali terulangnya polarisasi pada pemilu kali ini, mengacu pada pemilu 2019 lalu dan pemilu pilkada 2017 di DKI Prof. Apa komentar Profesor? sebenarnya polarisasi politik itu ada to some extent ya pada taraf tertentu. Itu sebenarnya keniscayaan dan biasa-biasa saja. Bukankah misalnya hakikat dari demokrasi itu adalah kontestasi politik? Kontestasi politik itu berarti kan pasti ada beberapa pihak yang sedang berkontestasi, berkompetisi untuk apa? Untuk misalnya mencoba merayu, ya, mempersuasi, meyakinkan pemilih bahwa program kami paling bagus, kira-kira begitu. Kami orang yang paling tepat mengurus urusan publik kita ini, gitu. Dan pilihlah kami dan seterusnya begitu. Ya layaknya sebuah pertandingan lah. Ya pertandingan pasti ada yang kalah dan menang gitu loh. Hari ini kan lagi ini Piala Dunia ini. Betul Ya, Prof. ya. Cuma dalam politik itu masalahnya pertandingannya bukan draw nih Mas Ferdi, pertandingan ke knockout. Betul, Ada betul. kalah ada menang. Nah gitu ya. Jadi itu hal yang biasa sebenarnya kalau kita bicara. Bahkan misalnya perbedaan itu, pengkubuan katakanlah seperti itu, pengkubuan itu partai politik itu kan bisa jadi juga berlanjut terus walaupun pemilu sudah selesai. Itu suatu hal yang biasa sebenarnya. Kita lihat misalnya setelah pemilu selesai tetap ada pendukung, misalnya kalau di Amerika pendukung Partai Demokrat, Partai Republik. Di Inggris juga ada tetap pendukung Partai Konservatif, Partai Buruh tetap ada begitu loh. Jadi sebenarnya hal yang biasa gitu loh. Bahkan itu sebenarnya pada saat tertentu kita harus anggap biasa gitu. Polarisasi itu ya, polarisasi itu kan artinya pengkutupan sebenarnya. Betul, betul. Jadi pengkutupan gitu ya, pengkutupan dari kutub-kutub terbentuk gitu loh. Nah, tentu polarisasi yang paling dasar orang mengatakan kalau bipolar gitu kan, dua polarisasi gitu ya. Nah, di Amerika itu tajam itu, bahkan orang bisa katakan ini basis-basisnya merah nih. Orang Demokrat ini basisnya biru gitu ya, merah atau biru gitu ya. Jadi hal yang biasa. Nah, yang tidak biasa, nah ini kita baru bicara yang kita resahkan itu gitu. Kalau polarisasinya itu tidak ada sebenarnya sangkut pautnya dengan kontestasi politik dalam bentuk yang substantif itu. Misalnya sekarang ya, kita berdebat gitu, saya misalnya setuju dengan gagasan sebuah partai untuk misalnya mengurangi pajak. Ini dia bilang pajak gedein, itu nggak apa-apa. Ya, Kita ya, bisa ya. berdebat, kita bisa berseberangan, kita berkubu untuk sesuatu yang sebenarnya dalam politik itu keniscayaan. Dan itu boleh dipertontonkan, boleh Ya. dikampanyekan, dan boleh artinya kita berdebat keras. Dan dalam tanda kutip, kita boleh gontok-gontokan dalam banyak macam-macam ekspresi, kecuali kekerasan ya. Dalam norma demokrasi kan itu yang dijaga. Kita boleh berdebat, boleh gontok-gontokan dalam pengertian gontok-gontokan ya, kalau kita baca bahasa gontok-gontokan, tapi tidak melibatkan violent. Violent by any means ya, violent dengan macam-macam, baik violent yang verbal gitu ya, itu violent juga, maki-maki misalnya gitu ya. Jadi berdebat keras itu dan bahkan itu sehat buat demokrasi gitu lah. Nah, jadi
Supaya kita mengerti dulu nih konsepsinya, jangan sedikit kita bilang, oh ini polarisasi harus dihindarkan. Jadi hambar nanti politik kalau nggak ada polarisasi, ya Betul. kan? Nggak ada berita ya, Prof ya? Ya, enggak. Yang tidak boleh adalah polarisasi itu adalah menjadi polarisasi yang bersifat sentimen negatif. Nah, menjadi penyakit psikologis nih, prasangka misalnya, prejudis. Oke? Prasangka, sentimen negatif, sikap negatif, bahkan misalnya membuat orang menjadi emosional tidak karu-karuan, bahkan yang paling takutkan itu menjadi fenomena apa yang disebut dengan outgroup hate. Benci kelompok luar selain kelompok kita. Nah, outgroup hate itu. Jadi, nah biasanya sentimen apa yang paling kuat memacu itu? Ada dua, Mas. Ya, Prof. Agama dan suku. Jadi, kalau kontestasi politik itu akhirnya bermuara pada polarisasi agama dan suku, disinilah dia punya daya rusak. Nah, itu Prof. Jadi memang kalau tadi Profesor menyebutnya, kalau substansif itu sebenarnya nggak masalah. Cuma apakah substansif? Ya, memang begitu hakikat politik memang. Betul. Prof, tadi Profesor menyebutkan dua yang paling rentan, dua yang paling sensitif, yaitu tentang yang disentuh soal agama dan suku. Tapi memang kenyataannya di Indonesia yang sering menjadi pemicu itu bukan substansif dalam hal kampanye, gagasan dan ide, tapi lebih ke dua hal tersebut. Mengapa masyarakat Indonesia belum dewasa soal itu, Prof? Mungkin ini juga ya. Satu, saya balik lagi ke penyakit kronis demokrasi kita gitu loh. Mungkin di tayang-tayang sebelumnya saya sudah bahas, atau di beberapa tempat saya juga bahas gitu loh. Pentingnya kita menghadirkan politik itu adalah politik tentang berbasis kontestasi gagasan ideologis yang non agama dan suku. Itu yang penting. Nah, dan itu jumlahnya nggak banyak sebenarnya. Jadi katakanlah orang bicara tentang gagasan-gagasan yang agak ke kiri-kirian, ada gagasan yang agak di tengah, gagasan tentang. Jadi partai politik itu sebenarnya cukup 3 atau 4 lah untuk mewakili variasi-variasi gagasan ideologi politik itu ya. Kalaupun ada misalnya partai politik yang mengatakan kami terinspirasi oleh agama, tapi dia mengatakan kami bukan partai agama. Itu penting ya. Rohnya bisa. Nah, jadi kalau misalnya partai itu 3 atau 4 saja, dengan sendirinya partai itu akan mulai berpolitik tentang politik gagasan dan politik platform. Jadi dia akan mengutarakan platform kebijakannya, platform ideologinya ketika dia membesarkan partai itu, merekrut partai, dan melakukan kerja-kerja politik yang standar gitu ke dalam kepartaian, ya merekrut, mengkader, melakukan kerja-kerja politik, menyiapkan kampanye, menominasikan calonnya, menawarkan ke publik, menawarkan gagasannya. Nah, masalah di kita, partai itu 40, Mas. 40 rebut-rebutan ideologi, dan akhirnya nggak jelas, nggak banyak partai yang jelas ideologinya. Itu pertama ya. Dengan begitu, dia tidak ditangkap secara jernih oleh masyarakat. Ketika dia harus memformulasikan gagasannya, itu bubar semua. Akhirnya, pertarungan akan menjadi non-politik sebenarnya, non-gagasan politik, non-platform. Yang dijual adalah tokoh. Nah, ketika tokoh itu misal terasosiasi dengan suku agama tertentu, hiduplah dua sentimen tadi yang sebenarnya nggak kita inginkan. Konteks politik kita mulai dari 2014-2019, kan itu yang terjadi. Ya, kita berusaha lah membuat misalnya kontestasi itu supaya ada kontestan kan, kubu Presiden A, kubu Presiden B. Tapi menjadi panas karena dipersepsikan ada satu kubu presiden ya tidak sesuai dengan ideologi, dengan agama saya, dengan suku saya. Nah, mulailah muncul narasi sebenarnya ini bukan, ini sebenarnya antek-anteknya asing gitu loh. Wah, itu ya kan asing-asing gitu loh. Ini pemimpin kafir gitu. Nah, ini yang menjadi wacana tidak sehat. Tapi ini terjadi, kita harus akui loh, Mas. Ini yang membuat panas gitu loh. Karena kenapa? Ketika misalnya gagasan-gagasan yang non-political itu, non-platform, non-kebijakan, non-gagasan politik itu dibawa, itu mematikan memang. Kalau pemilih itu melihat akhirnya kubu itu lelah merepresentasikan lebih dekat kepada kelompok agama tertentu, dan ini nggak dekat gitu. Itu bahaya. Atau dominasi oleh kelompok suku tertentu, tambah lagi
iming-iming yang masih berbau sara juga seperti tadi ini asing-asing kayak gitu ya. Itu semua pangkal balanya lagi-lagi menurut saya ya karena partai itu gagal memformulasikan kebijakannya gitu loh dalam bentuk yang sangat distintif, jelas ya, ditangkap secara jernih oleh publik dan itu punya tradisi yang panjang. Akhirnya kalau kita mau misalnya campaign ataupun debat campaign ataupun dalam tanda kutip gontok-gontokan politik itu boleh sebenarnya, gontok-gontokan di sosial media, gontok-gontokan, namanya kan politik itu kalau kata ahli politik kan diskursus. Kita boleh bertukar diskursus. Jadi di sosial media dimanapun gitu loh. Sekarang era sosial media kan ya. Kalau dulu orang debat di TV gitu loh, di radio atau dimanapun lah. Ya. Dan itu biasa gitu loh. Tapi debatnya adalah platform atau gagasan gitu loh. Nah akhirnya kita pertengkarannya menjadi sentimen, itu yang saya bilang tadi. Bahkan akhirnya orang merumuskan sebagai yang sering kita dengar sekarang kan, ini kan politik identitas ini. Nah kan identitas itu kan dua itu aja Mas, suku agama itu paling mematikan gitu loh. Nah jadi ini yang memang harus kita waspadai gitu loh. Jadi agak complicated lah kalau saya bicara sistem politik kita ini. Oke, Prof. Ya, tadi Prof. Mungkin ya karena mungkin gagal memformulasikan kebijakan atau platform partai-partai berbasis gagasan politik yang jelas. Akhirnya partai-partai adalah menjual sentimen-sentimen agama, akhirnya begitu jadinya. Baik Prof, saya setuju juga Prof ketika tadi Profesor menyebutkan bahwa saya parpol ini gagal untuk memformulasikan kader. Itu realitanya dalam 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir kan ternyata seperti itu ya Prof. Kader dari parpol terdiri tidak muncul, bahkan malah mengajukan orang yang di luar parpol yang ujungnya adalah perang tokoh gitu ya Prof. Perang tokoh dan setelah itu apalagi yang jadikan amunisi perang akhirnya untuk misalnya mempengaruhi, memanipulasi pemilih ya pada hal-hal yang non politis, bawalah suku agama. Nah itu sebenarnya polarisasi yang kita takutkan hari ini gitu loh. Oke Prof, bagaimana sebenarnya Prof? Kader ini sendiri sebenarnya juga bingung Prof ketika orang sudah menjadi kader parpol tapi tidak diajukan oleh parpol menjadi calon presiden atau mungkin calon kepala daerah. Begitu pula sebaliknya ketika ada orang yang aktif di dalam kegiatan sosial justru kegiatan non politik justru diangkat oleh parpol menjadi seorang calon. Sebenarnya apa sih Prof yang terjadi dengan parpol di negara kita ini Prof? Parpol kita itu sebenarnya baru lahir kalau menurut saya, kalau kita mau jujur ya. Karena selama 32 tahun kita tuh nggak boleh berpolitik sama Orde Baru. Itu kan dikuasai secara totaliter oleh suatu rejim aja. Jadi namanya pemilu itu basa-basi dulu, 3 partai itu pun juga direkayasa. Ironisnya setelah kita selesai dikekang begitu, kebebasannya tidak terkendali juga, orang bikin partai banyak dan bukan untuk tujuan politik itu sendiri, untuk bargain sebenarnya. Jadi kalau saya punya partai, saya mendirikan partai, saya punya uang, ya, habis itu berapapun suara saya dapat, misalnya 2, 3, 4%, saya bisa dagang itu di parlemen. Saya punya 4 nih. Kalau kita mau koalisi harganya sekian. Kalau kita mau itu kan begitu yang terjadi. Makanya koalisi itu bisa nggak ajak gitu. Ya, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota untuk pilkada gitu loh. Jadi nggak ada keajekan gitu loh. Nah ini membuat pemilih bingung kan. Nah akhirnya cara untuk meraih attract gitu ya, menarik pemilih itu tokoh dijualannya gitu loh. Jalan pintas ya Prof ya. Tokoh masalahnya kan ideologi itu harusnya bukan dilihat dari tokoh saja. Partai itu secara keseluruhan itu maksud saya. Nah itu kan gagal. Akhirnya orang jualan tokoh, makanya muncullah istilah-istilah tadi itu. Waduh, akhirnya semua tokoh sibuk pencitraan ya. Betul. Ya, karena dia sadar yang bisa dibeli oleh pemilih cuma citra. Ya. Nah, apalagi kalau citranya itu akhirnya yang tadi mengarah ke polarisasi itu, dia mengkondisikan dirinya yang paling agamis untuk suatu agama tertentu lah gitu ya. Itu kan sebenarnya tidak sehat gitu loh. Ya. Jadi kalau dalam politik itu istilahnya begini, itu nggak relevan kita bicara halal haram misalnya gitu ya. Ini tokoh ini haram, tokoh ini halal gitu menurut perspektif agama saya. Kita hanya akan melihat orang dari semua kualifikasi politik ya, gagasan, apa track record dia gitu loh. Ya bahkan dalam keadaan yang sudah maju di negara tertentu dia bilang ya kita nggak perlu tahu juga agamanya apa gitu misalnya gitu ya.
sukunya apa gitu loh. Bahkan itu haram dibawa-bawa dalam sebuah debat gitu loh. Atau orang mencitrakan dirinya kadang dengan dua unsur itu gitu loh. Ya, Itu ya, dalam benar, negara maju dianggap itu orang apaan sih gitu, kira-kira itu zaman batu, itu politik seperti itu gitu. Nah di kita kan masih laku gitu-gitu Mas. Zaman kampanye gitu tiba-tiba orang jadi soleh lah, tiba-tiba atribut keagamaannya jadi inilah. Terus kalau ada orang misalnya tiba-tiba dikatakan ini pemimpin kafir ini, wah langsung dibenci itu satu republik. Nah ini kan nggak sehat sebenarnya gitu ya. Saya ingat betul ya waktu misalnya kampanyenya McCain dulu dengan Obama ya, kan pengikutnya menuduh Obama itu Islam dalam konteks gitu ya, kira gitu ya. Terus dia bilang, bisa nggak supaya nggak dipilih? Dia bilang, dia marahin pengikutnya itu. Saya akan menjamin bahwa Obama itu bukan Islam dan Obama itu dan kita nggak boleh bawa suku agama. Itu dia sendiri ngomong. Nah kalau di kita banyak aturan politik, kalau ada lawan politiknya disudutkan dengan agama dan suku, malah senang dia pura-pura nggak tahu. Loh. Malah berharap itu, Prof. Iya, pura-pura nggak tahu, dia ngambil keuntungan. Nah ini kan nggak ada negarawannya gitu lah. Itu maksud saya. Jadi memang suka nggak suka sekarang, ya bawa suku agama itu masih laku di kita untuk pencitraan pribadi gitu. Nah ini kan ya apa boleh buat gitu. Kita masih di situ levelnya Mas. Jadi masyarakat sekarang benar-benar tidak ada pilihan ya Prof ya, karena juga yang muncul tokohnya itu lagi Prof ya. Saya melihat ya anak-anak generasi milenial sama muda sebenarnya sudah muak dengan isu itu. Jadi kalau kita melihat di mana titik cerah kita mau ada semacam pembaruan lah dalam politik kita. Anak-anak muda generasi Z itu sebenarnya yang bisa kita pakai untuk mendobrak tradisi yang buruk ini gitu loh. Ya. Mereka tuh agak skeptis lah politik, masih bawa agama, bawa suku gitu loh. Tapi yang tua-tua emang susah saya lihat gitu loh. Saya ngelihat kalau misalnya di grup-grup WhatsApp yang Anda tanyakan tadi, di situ polarisasi paling kenceng kan. Betul, Prof. Nah, itu akhirnya terjadi fenomena yang dalam penelitian psikologi politik disebut dengan echo chamber itu, Mas. Jadi echo chamber itu ya orang ngomong di goa sendiri gitu, ditopok-topokin oleh kelompoknya sendiri gitu. Jadi nggak komunikasi dengan orang lain gitu. Apa namanya, terpolarisasi ya, atau dalam bahasa lain bubble. Namanya bubble. Iya. Gitu. Dan itu yang terjadi memang kemarin 2017, 2019 dan 2024 ya tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi lagi ketika tidak ada tanggung jawab dari parpol dan juga dari beberapa tokoh yang menjadi calon itu, Prof. Ya, jadi sekarang itu ya karena memang banyak politik itu masih dikuasai oleh tokoh dan parpol gitu loh. Jadi memang nggak banyak yang kita bisa berharap dari grassroots nih Mas ya. Ya kalau tokohnya di atas masih manas-manasin. Nah ini ya. Jadi memang kita harus mencari McCain versi Indonesia tadi itu. Ya, betul. Yang konsisten gitu loh. Betul. Jadi kalau ada pengikutnya memakai itu, dia yang marah begitu loh. Ya, jadi ada pernyataan publik yang keras, tegas gitu, dia melarang itu gitu loh. Tapi kalau ada artok politik yang diam-diam mensyukuri itu supaya dia kepilih, nah itu repot. Nah gitu. Itu Prof yang terjadi tentang kondisi sekarang yang ada di Indonesia, Prof ya. Menjelang pemilu tuh 2 tahun menjelang pemilu sudah terasa. Dan terakhir Prof, singkat Prof. Ya. Sebenarnya bagaimana psikolog seorang masyarakat sendiri, psikolog publik sendiri menghadapi calon-calon yang ada sekarang ini, tidak ada pilihan lain kan Prof? Iya, jadi makanya saya tuh dulu paham gitu loh. Misalnya gayanya Pak Jokowi itu, dia rangkul aja Pak Prabowo sama Sandi itu untuk meredam polarisasi itu gitu loh. Iya, itu menurut saya tuh itu kan usaha yang sebenarnya berat banget gitu loh. Kalau dalam misi politik malah orang bilang itu rada-rada mustahil, tapi terjadi juga. Tapi saya nggak ngerti juga. Harusnya selesai ya polarisasi. Tapi saya paham ternyata di luar Pak Prabowo sama Pak Sandi masih ada aktor-aktor lain yang pengen polarisasi itu tetap ada gitu loh. Jadi kemarin bukan meredam tapi kesimpan dulu ya. Pindah aktor lain Mas. Pindah aktor lain pengen polarisasi juga gitu loh. Oke. Gitu. Baik, Prof, mungkin kasih, kita harus lebih cerdas lah. Menurut saya kita mau cuma himbau. Mungkin generasi milenial, generasi Z itu intinya kita himbau lah. Jadi kalian jangan pilihlah
aktor-aktor atau partai yang memang kampanyenya masih bawa-bawa suku agama, titik itu aja udah susah banget kita ngomongnya. Baik, baik Prof. Terima kasih Prof. Hamdi Muluk atas perspektifnya tentang pemilu 2024 yang kita segah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi polarisasi. Terima kasih Prof. atas waktunya Prof. Sama-sama. Sahabat Perspektif Baru, terima kasih atas atensi Anda. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe di Perspektif Wimar TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nah.